Hai anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian pecahan. Contoh 1/3 kali 1/2. Nah, di sini ada gambar ya, gambar berbentuk eh, persegi ya. Sisi-sisinya sama panjang ya. Ini kita akan buat langkah pertama, kita akan bagi ya. Bagi menjadi 3 bagian ya. 3 bagian yang sama. Nah, kemudian kita arsir 1 bagian yang menandakan itu 1/3 ya. Kita arsir ya. Nah, jadi ini 1/3. Nah, kali 1/2. Sekarang kita bagi 2 ya, penyebutnya 2. Maka kita bagi 2 sama besar. Kalau yang tadi yang 1/3 cara membaginya ya vertikal, sekarang 1/2 kita bagi horizontal, secara horizontal. Jadi kita bagi 2. Ya, saya beri warna merah supaya ada beda ya. Ada beda arsiran 1/3 dan 1/2. Nah, kita akan arsir 1/2 bagian. Kita gunakan warna merah. Ya. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagian yang diarsir, yang ketemu arsir merah dan biru ya. Kita sudah lihat hasil arsiran merah dan biru yang ketemu ya. Saya beri warna ya, saya beri warna sendiri. Nah, ini kalau kita perhatikan ini dia jadi 6 bagian ya. Kita perhatikan dia jadi 6 bagian yang sama besar ya. Jadi persegi ini jadi 6 bagian yang sama besar. Maka yang diberi warna hijau muda itu adalah 1/6 ya. Jadi setiap bagian ini 1/6, 1/6, 1/6. Sehingga 1/3 kali 1/2 itu adalah 1/6 ya. Jadi yang kita lihat adalah bagian yang terpenuhi atau terisi dengan kedua arsiran tadi, warna merah dan biru. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi. Contoh yang kedua, 3/4 kali 1/2. Nah, kita mulai dari 3/4 ya. Kita bagi 4. Kita bagi 4 sama besar. Kemudian kita arsir ya. Kita arsir yang 3/4 bagiannya itu ya. 3 bagian dari 4. Ya, saya beri warna merah arsirannya supaya nampak pembagian 3 ya. 3/4. Oke, ini 3/4. Nah, sekarang kita bagi untuk mencari 1/2 ya. Dengan garis yang horizontal. Kita bagi 2 ya, seperti ini sama besar. Kemudian kita arsir 1/2 bagiannya. Saya beri warna kuning ya. Nah, setelah selesai diarsir, langkah selanjutnya kita lihat arsiran yang ada warna merah dan ada warna kuning. Kalau kita melihat ini sudah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah jadi 8 bagian yang sama besar. Dan yang terisi dengan arsiran merah dan kuning ada 1, 2, ada 3 bagian. Oke, saya beri warna yang lain supaya dia lebih nampak. Ya, saya beri warna yang lain supaya dia lebih nampak. Ya, ini. Nah,
Maka yang kena arsiran merah dan kuning adalah 3 bagian dari 8 bagian keseluruhannya. Sehingga dalam pecahan dia ditulis 3/8. Jadi 3/4 kali 1/2 adalah 3/8. Nah, itu secara konkret ya. Sekarang kita akan melihat ya. Kita akan melihat polanya dari contoh 1 dan contoh 2. Ya, kita lihat contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1, 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Nah, contoh 2, 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8. Kita perhatikan penyebut dan penyebutnya ya. Pembilang dan pembilangnya, pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita mulai dari contoh 1 ya. 1 dengan 1. Hasilnya 1. 3 penyebutnya 3 dengan 2 hasilnya 6. Berarti cara mengerjakannya adalah 1 kali 1 sama dengan 1, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga 1/3 kali 1/2 sama dengan 1/6. Begitu juga 3/4 kali 1/2. Pembilangnya 3 dan 1 dikalikan. 3 kali 1, 3. Penyebutnya 4 dan 2 dikalikan juga. 4 kali 2, 8. Sehingga 3/4 kali 1/2 sama dengan 3/8. Ya, kesimpulannya pada perkalian pecahan, pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Anak, kita perhatikan juga ada contoh lain ya. Sebelum kita melakukan operasi perkalian ya. Sebelum kita melakukan operasi perkalian, contohnya ini 2/3 kali 3/5 dan 7/8 kali 3/4. Kita melihat dulu pembilang dan penyebut ya, dari bilangan yang satu dan bilangan yang kedua. Jadi 2/3, penyebutnya 3 dan 3/5, pembilangnya 3. Nah, kalau kita melihat ini pembilang dan penyebut ini bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama ya, yaitu 3. Nah, kalau dia bisa dibagi ya, kita langsung selesaikan. Mengapa? Supaya ketika selesai kita mengerjakan ya, hitung perkaliannya, bilangan pembilang dan bilangan penyebut memang sudah terkecil. Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan agar pembilang dan penyebut hasilnya sudah paling kecil. Oke, kita mulai ya. 3 dibahagi 3, di bawahnya juga 2/3, penyebutnya 3 dibagi 3. Oke, kita mulai dari 3/5, pembilangnya 3, 3 bahagi 3, 1. Kemudian penyebutnya 2/3, 3 bahagi 3, 1. Sehingga kalau sudah seperti ini kita lihat yang lain, 2 dan 5. 2 dan 5, apakah dia bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama? Oh, tidak bisa. Maka kalau sudah tidak bisa, kita langsung kerjakan. 2 kali 1, sudah bukan 2 kali 3 ya. 2 kali 1, 2 ya. Kemudian 1 kali 5, 5. Sehingga 2/3 kali 3/5 sama dengan 2/5. Contoh yang kedua, 7/8 kali 3/4. Oke, kita melihat dulu pembilang dari 3/14 dan penyebut dari 7/8. Nah, 3 dan 8. Apakah dia bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama? Ya, tidak. Kalau tidak berarti kita pindah ke 7 dari 7/8 dan 14 dari 3/14. Oke, kita lihat 7 dan 14. Apakah bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama? Ya, ternyata bisa ya. Bisa dibagi dengan 7.
Ya, bisa dibagi dengan 7. Jika bisa, maka kita selesaikan 7 bahagi 7, 1. Sehingga 7-nya sudah jadi 1. Kemudian 14 dibahagi 7, 2. Sehingga 14 hasilnya tinggal 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 kali 3, 3. 8 kali 2, 16. Sehingga 7 per 8 kali 3 per 14 adalah 3 per 16. Selanjutnya, perkalian bilangan bulat dan pecahan. Contoh 1, 6 kali 3 per 4. Nah, langkah pertama kita melihat bilangan bulat dan penyebutnya. 6 dan 4. Kita cari apakah dia bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama. Ya, ternyata bisa, yaitu dibagi dengan 2. Habis dibagi dengan 2. Oke, kalau bisa kita langsung 6 bahagi 2, 3. 4 bahagi 2, 2. Jika sudah seperti ini, kita langsung kalikan. 3 kali 3, 9. Kemudian penyebutnya 2 dipindahkan ya, ke sebelah. Jadi 6 kali 3 per 4 sama dengan 9 per 2. Karena pembilangnya besar, maka bisa diselesaikan. 9 per 2 artinya 9 bahagi 2. Ya, 9 bahagi 2. Kita lihat di kelipatan 2 berapa kali 2? 9. Atau kalau tidak mendekati 9. Nah, kalau dia mendekati 9 berarti ada sisanya. Nah, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Nah, kalau 5 sudah lewat 10 berarti kita ambil 4. Ya, berarti 9 bahagi 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti sisa 1. 9 kurang 8, 1. Sehingga 9 bahagi 2 sama dengan 4, sisa 1. Maka 4 itu dijadikan bilangan bulat, 1 dijadikan pembilang per 2. Penyebutnya 2 ya. Jadi ini dari mana itu 4, dari mana itu 1, dari mana itu 2. Oke. Yang berikut 3 per 4 kali 9. Ya, seperti biasa kita lihat bilangan bulat dan penyebutnya. Oke, penyebut 4, bilangan bulat 9. 4 dan 9. Adakah bilangan yang sama yang bisa dibagi dengan 4, yang bisa membagi 4 dan 9? Kita lihat, ada? Oh, ternyata tidak ada. Jika sudah tidak ada, kita langsung kalikan. 3 kali 9, 27 per 4 ya. Nah, karena pembilangnya besar 27, maka kita bisa selesaikan ya. 27 per 4 artinya 27 bahagi 4. Cari di kelipatan 4, berapa kali 4? 27 atau mendekati. Ya, ternyata 6 kali 4, 24. Nah, 27 kurang 4, 3. Berarti 6 sisa 3. Sehingga ditulis 6, sisa 3-nya jadi pembilang 3 per 4. Penyebutnya tetap 4. Jadi 3 per 4 kali 9 sama dengan 6, 3 per 4. Jadi diingatkan ya, ketika pembilangnya besar berarti itu harus diselesaikan, harus dibagi lagi, diselesaikan. Nah, sekarang untuk kalian latihan mengerjakan soal, silakan kalian buat, ada 5 soal untuk kalian buat sebagai latihan mencoba mengetes apakah anak-anak benar-benar memahami apa yang dijelaskan tadi atau belum. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan.